selalu senantiasa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita selalu ada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhormat guru kita semua yang hari ini insya Allah akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, terutama dalam ilmu tasawuf yang mudah-mudahan membuat kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan setiap perjuangannya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dimulai izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae yang insya Allah hari ini kita akan menyampaikan ilmunya. Yang pertama, nama Dr. Andes Haji Muhammad Hasanuddin Husnuddin. Dr. Andes Haji Muhammad Husnuddin, beliau lahir di Kota Bogor tanggal 5 Juni 1970. Alhamdulillah, dan alhamdulillah sehat juga ya, alhamdulillah sehat selalu. Nomor teleponnya 0857 73 16 55 38. Adapun alamat rumahnya Kampung Ciberem, RT 02 RW 01, Desa Cisarua, Jalan Raya Puncak Cisarua. Adapun pendidikan yang beliau jalani dari masa pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi SDN Cisarua, kemudian MTS Darul Quran tahun 1986, kemudian PGA Bogor tahun 1989, kemudian perguruan tingginya YAIN Sunan Gunung Jati Bandung 1994. Nah, itu adalah jenjang pendidikan beliau. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya berkah, yang mudah-mudahan kita bisa kebagian berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian organisasi yang beliau jalankan, pertama pengurus harian MUI Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini beliau aktif di pengurus harian MUI Kabupaten Bogor. Sebelum itu marilah kita baca untuk ini kita membacakan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini semua acara kita berjalan dari awal sampai akhir. Yang membacakan suratul Fatihah. Ala hadihin ya wa ala kulli sholiha biridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan dengan wasilahnya pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, rekan-rekan PTT, hari ini kita akan belajar tentang ilmu tasawuf. Meskipun cuacanya ataupun waktunya setelah zuhur mungkin ada sedikit ngantuk ataupun gimana, kalau tadi kata panitia boleh silahkan sambil membawa kopi atau minum kalau ada ya. Kalau ada. Tidak lama lagi kita dengarkan sama para ilmu dari guru kita kepada Syekh Akara untuk tetap di siapa namanya? Tuan Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan kepada segenap calon-calon ulama yang dalam hal ini alhamdulillah sudah memasuki angkatan ke-17. Mudah-mudahan Anda semua ada di dalam bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam suasana yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang sangat berharga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan saya dengan para calon-calon ulama yang saya lihat dari wajah-wajahnya ini sudah menjanjikan sekali. Masya Allah. Untuk yang putra kelihatannya benar-benar ahli sufi, Masya dan Allah. yang Suka film. putri sufia. Saya maksud sufi suka ngopi dan sufia suka ngopi ya. Alhamdulillah. Jadi ini sudah kelihatan wajah-wajahnya sangat bersinar sekali. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, untuk saat ini kembali saya diberikan amanah oleh Majelis Ulama Kabupaten Bogor untuk menyampaikan atau untuk bersama-sama kita mengkaji salah satu ilmu yang sangat penting, yaitu tentang ilmu tasawuf. Dan sebelumnya perlu juga saya sampaikan tadi di dalam biografi ringkas. Jadi saya sendiri alumni dari PKU, Pendidikan Kader Ulama angkatan 6. Ada yang udah lahir, udah lahir. Angkatan 6. Alhamdulillah tahun 2014 kata Nah, kemudian alhamdulillah saya juga didampingi dan dibantu oleh Ustadz Khairul Ibad di belakang sini, Pak Ustadz. Beramal. Beliau angkatan 16 ya? 16 ya? Angkatan 16 dan angkatan terbaik. Jadi alhamdulillah ya, beliau juga alumni dari Maroko. Jadi beliau juga LC ya, di pendidikan di mana di sini? Di Ridho dahulu, kemudian ada kesempatan ke Maroko, selesai LC,
PKU yang jadi peringkat pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan banget ya ilmu beliau, dan beliau menjadi asisten saya, dan kebetulan setiap minggu suka ngaji juga pada saya di rumah, ngaji Alfiah dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah, maka sebagai karya atau kenang-kenangan, nah di sini saya dibantu oleh Ustaz Iba ini membuat salah satu buku panduan dalam ilmu tasawuf. Nah, di sini diberi nama As-Sirrul Maksyuf fi Bayani Ilmu Tasawuf. Nah, jadi ini mudah-mudahan buku yang ringkas ini ya diberkahkan dan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibaca. Kalaupun nanti kita akan kaji, kita hanya beberapa pintasan-pintasan saja. Karena kalau kita mengkaji dari awal sampai akhir, tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun demikian, insya Allah meskipun singkat, nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, memberikan asrar daripada ulama sufi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ulama-ulama yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah ini memegang semua? Ya, baik. Untuk memulai kitab ini, kita akan berkoneksi rohani dengan para ulama dan kita membacakan kalam seperti ini. Sudah hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saudara-saudara sekalian, saya berhusnuzon bahwa di antara saudara-saudara dan saya juga yakin mungkin semuanya sudah pernah mendengar atau mungkin sudah mengkaji, dan bisa jadi ada yang menjadi praktisi dalam ilmu tasawuf. Ya, jadi oleh karena itu dalam kajian kita ke depan ini, saya tentunya tidak akan menggurui, tapi lebih layaknya mungkin kita sama-sama menelusuri tentang sekelumit daripada ilmu tasawuf. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang sudah memahami atau mungkin ada yang sudah menjadi praktisi tasawuf. Ada di sini? Ada? Tasawuf atau tasakuh? Baik, saudara-saudara, tasawuf di kalangan kita itu sesuatu yang sebenarnya tidak aneh sebenarnya. Bahkan kalau di kampung-kampung itu sering disebutkan, awas itu Ustadz Sufi, nah kadang-kadang gitu ya, Ustadz Sufi. Apalagi misalnya ada orang yang pakaiannya itu kelihatannya sangat sederhana sekali, pecinya sudah kuning gitu ya, bajunya mungkin tambalan
Maka ada juga orang yang mengatakan, ini jangan sembarangan, dia itu sufi dia. Jadi sementara ini kadang-kadang orang menganggap sufi itu adalah orang yang sifatnya kumuh, ya, kumuh, bulukan, belel, jadi dianggapnya hal-hal yang sifatnya jauh dari duniawi dengan menampakkan sifat-sifat yang kumuh itu sudah dianggap sebagai sufi. Nah ini saya berharap nanti dengan kajian kitab atau tasawuf ini mudah-mudahan bisa sedikit merubah paradigma gitu. Jadi tidak setiap yang beler-beler itu sufi. Ya. Jadi tolong. Atau ada orang misalnya di pinggir jalan gitu ya, kemudian pakaiannya atau orangnya gembel, pakaian kotor, tambalan, terus dia baca sholawat, awas jangan tuh, itu wali majnun gitu. Itu jadi sekali lagi nanti kita dengan kajian tasawuf ini jangan salah kaprah. Tidak setiap orang yang seperti itu wali majnun gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas, kita akan kaji sebenarnya apa sih itu tasawuf dan apa itu sebenarnya sufi dan bagaimana karakter seorang sufi. Ya, dan saya sendiri ya mungkin masih jauh sekali dari karakter itu, namun demikian dengan kajian tasawuf ini mudah-mudahan kita sekalian keberkahan daripada kesolehan para ulama sufi. Baik, kita lihat di dalam kitab As-Sirrul Maksuf ya. Nah, di sini ada beberapa bab yang akan dibahas. Nah, yang pertama di situ ada al-babul awal fi mabadi wa qawaid tasawuf. Jadi kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tasawuf. Nah, untuk muqaddimah silakan dibaca ya. Nah, kita akan lanjut pada pasal yang pertama yaitu mabadi ilmu tasawuf. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar daripada ilmu tasawuf. Biasanya itu di dalam tradisi keilmuan klasik, setiap mengkaji suatu ilmu itu biasanya akan dikaji terlebih dahulu itu mabade ilmi, ya, mabadiul ilmi al-asyarah, prinsip-prinsip ilmu yang jumlahnya ada 10. Dan ini saya yakin semuanya dari pesantren. Biasanya kalau di pesantren itu kalau mengkaji misalnya ilmu nahu, dikaji dulu mabadenya. Mengkaji ilmu shoroh biasanya dikaji dulu mabadenya dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sini dijelaskan inna mabadi kulli fannin asyar. Semua prinsip ilmu itu ada 10 ya. Prinsip ilmu apa saja? Ilmu shoroh, ilmu nahu ya, ilmu fikih, usul fikih ya, dan lain sebagainya. Itu jumlahnya ada berapa? Ada 10. Al-haddu pertama adalah had, batasan atau definisi. Lalu wal maudu ya, objek pembahasan. Kemudian tsumma samara, buah atau faidah. Wa nisbatuhu, kemudian nisbat hubungan antar sesama ilmu. Kemudian wa fadluhu, keutamaan ilmu. Wal wadi, kemudian penyusun. Wal ismu, nama daripada ilmu itu. Wal istibdad, kemudian sumber atau bahan
ya daripada ilmu tersebut. Kemudian hukum syari, hukum mengkajinya. Lalu masailu, problematikanya. Wal ba'du bil ba'di kafa. Jadi memang idealnya kita itu paham ya semua mabade ilmu idealnya. Namun di sini kata ulama wal ba'du bil ba'di kafa. Kalau mengetahui setengahnya, sebahagian dari mabade itu sudah dirasa cukup. Waman darul jami'ah, tapi kalau tahu semuanya mabade haja syarafa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi minimal kita tahu mengkaji suatu ilmu itu minimal apa definisinya, gitu ya. Kemudian manfaatnya apa, minimal aja seperti itu. Kita sudah bisa mempelajari suatu ilmu dan akan mendapatkan manfaatnya. Baik, sebelum dilanjut, saya ingin meminta kepada salah seorang dari saudara-saudara untuk membaca. Baik, ada salah seorang yang pada ya paham dibaca. Mangga silakan. فاعلم أن التصوف ويقال له علم الباطن من أجل العلوم قدرا وأقوى من أعظمها محلا وفخرا وأسناها شمسا وبدرا وقد فضل الله أهله على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وجعل قلوبهم معدن الأسرار واختصهم من بين الأمة بطوالع الأنوار فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق. وينبغي لكل من يريد تعلمه ada di situ al-badul falis al-hikam al-aqam. Jadi untuk pembahasan yang memang belum disampaikan seperti periodisasi tasawuf, kemudian sejarah perkembangan tasawuf, berikut tingkatan-tingkatan dalam sufi, ya. Silakan dibaca saja, ya. Atau mungkin nanti bisa didiskusikan atau mungkin juga bisa mencari rujukan buku-buku atau kitab-kitab, kan itu bisa dibaca. Nah, sekarang kita insya Allah akan membahas sekelumit apa yang ada di dalam kitab Al-Hikam Al-Amal. Di situ dijelaskan wahya hikamun mansuratun ala ahli thariqatis sufiyah. Jadi kitab hikam karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, itu adalah berisi kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara yang sudah menyebar di kalangan ahli thariqah. Jadi memang jemaah atau saudara sekalian, di kitab hikam karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, mungkin saya yakin di antara
saudara-saudara ada yang sudah mengkaji. Jadi ketiga, empat, yang terakhir adalah ma'rifat. Di syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Itu berarti tasawufnya tasawuf amali. Nah, jadi ketiga tahap itu tidak boleh dilepaskan, tidak boleh berdiri sendiri. Seperti orang melakukan syariat, nah itu berarti harus dibagi dengan thariqah. Metodenya bagaimana? Nah, kemudian nanti secara otomatis dengan keistiqomahan tentunya, nah dari thariqah jadi nanti masuk ke dalam hakikat. Yaitu nanti secara spontan dengan keistiqomahan nanti akan muncul hakikat. Nah, kemudian kitab hikam ini al-lafaha al-imam al-muhaqqiq Abul Fadl. Kitab hikam ini dikarang oleh al-imam al-muhaqqiq Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, atau lebih dikenal, lebih masyhur, kitab hikam ini dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari ini salah satu daerah yang ada di Mesir, di Al-Iskandar. Walamma sannafaha, setelah beliau mengarang kitab hikam, aradaha ala syaikh, lalu beliau membawa, diperlihatkan kepada gurunya yang bernama Abil Abbas Al-Mursi. Jadi Abil Abbas Al-Mursi itu adalah guru beliau dalam bertasawuf. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini murid daripada Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri thariqah Asy-Syadzili. Jadi thariqah Asy-Syadzili ini didirikan oleh Al-Imam Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, kemudian dilanjutkan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kemudian wabasatul qaul fi syarhiha wa bayannya. Oleh karena banyak para ulama sufi yang antusias terhadap kitab hikam ini, hingga mereka banyak yang mensyarah, mengomentari kitab hikam ini. Ada yang sedang-sedang saja, wabasatul, ada yang sedang-sedang saja dalam mensyarahinya. Ya, bahkan ada yang panjang lebar. Wasol itu jelas, dan hikam, kitab hikam itu ya dipelajari. Kemudian waktu sholat dijelaskan, disyarah oleh Romdon Al-Buti. Ya, itu luar biasa. Jadi dijelaskan dengan bahasa ilmiah dan disesuaikan dengan
kehidupan sehari-hari zaman modern ini. Kitab hikam ini kan klasik, tapi bagaimana membumikan kitab hikam, bagaimana membumikan kitab hikam dalam kondisi modern ini. Jadi nanti bisa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa bihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi ala amali nuksanur roja'i inda wujudi jalan. ya, kelas. Ayo, min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Baik. Min alamatil i'timad. Apa artinya? Di antara tanda bersandar. I'timad itu apa? Nah, di antara tanda bersandar alal amali atas amal.